Hello again, viewers. Ketemu lagi dengan saya Coach Gatot di Basic Knowledge Lecture Series dalam Binus Incubator Talk di Binus Incubator Channel. Kita sudah bicara tentang beberapa aspek di bisnis model Canvas sebelumnya, mulai dari value proposition hingga konten terakhir kemarin adalah tentang key activities. Now, kita akan bicara tentang next part dari bisnis model Canvas, yaitu key partnership. Nah, sebelum ke sana, tentu saja like, subscribe, and share supaya tidak hanya teman-teman viewers yang melihat dan mendapat manfaatnya, tapi lebih banyak orang lagi yang mendapat manfaatnya. Oke, let's get going. Now, kita akan bicara tentang key partnership. Apa sih key partnership sebenarnya? Key partnership pada dasarnya adalah satu bagian di bisnis model Canvas yang memberikan gambaran pada siapapun yang membaca, pada siapapun yang perlu melihat, termasuk pada kita sendiri sebagai business owner, tentang pihak-pihak yang berhubungan dengan bisnis kita, baik dari sudut pandang suppliers mungkin atau dari sudut pandang partners. Jadi partners di sini tidak dibatasi hanya yang satu arah saja dalam artian bekerja sama, tapi juga dari arah yang lain, dari supplier yang kita dalam tanda kutip juga bekerja sama dengan mereka. Kita membutuhkan servis mereka untuk memastikan bahwa bisnis kita jalan. Nah, list of suppliers dan partners ini yang kita butuhkan untuk mengisi bagian dari key partnership. Supaya apa? Supaya kita tahu kita akan berhubungan dengan pihak mana saja. Oke, seperti biasa, ketika kita bicara tentang satu bagian di dalam bisnis model Canvas, maka ada banyak pertanyaan yang harus kita lontarkan. Yang pertama, siapa aja sih sebenarnya key partner kita? Nah, kalau kita bicara key partners, maka kita bicara partner-partner yang paling penting. Saya kasih tekanan di frase ini, yang paling penting. Yang tanpa keberadaan mereka, bisnis kita tidak akan jalan. Nah, masing-masing bisnis akan berbeda tentu saja. Jadi tidak perlu harus sama, tapi tolong dipastikan bahwa Anda benar-benar tahu siapa partner yang kalau mereka nggak ada, bisnis saya nggak jalan nih. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sama pentingnya juga. Siapa saja supplier kita? Supplier bisa mulai dari bahan baku, packaging, terus kemudian supporting material yang lain misalnya. Dan ketika kita bicara supplier, usahakan jangan cuma satu ya teman-teman. Usahakan bicara tentang minimal 3 atau bahkan lebih. Supplier kalau cuma satu, habitnya pasti akan membawa dampak yang tidak positif bagi kita. Kalau mereka tiba-tiba menaikkan harga, kita harus berhenti karena kita nggak bisa beli. Tapi kalau kita punya cadangan supplier, ya kita cari yang lain. Jadi make sure bahwa supplier pun berkompetisi supaya kita tetap, setidaknya kalaupun tidak dapat benefit, kita tidak dirugikan. Next, pertanyaan berikutnya yang harus ditanyakan adalah jenis key resources yang mana yang bisa kita dapatkan dari partner. Jadi ini konsepnya lebih pada, kalau partneran ya jangan cuma jalan bareng tapi nggak dapat benefit. Kita bicara tentang sebuah bisnis, konteks hubungan sebuah bisnis, maka harus ada satu benefit yang dirasakan satu sama lain. Konsepnya misalnya seperti bundling smartphone dengan perdana laku, smartphone-nya laku, perdananya dapat tambahan user, smartphone-nya kejual, sama-sama dapat benefit. Kemudian kita juga melihat hubungannya key partnership dengan key activities. Di bagian mana partner-partner kita ini akan membantu aktivitas penting kita dalam bisnis. Misalnya dari sudut pandang marketing tadi, kalau kita bicara bundling. Oke, next yang harus kita pikirkan adalah tentu saja apakah hubungan antar part di bisnis model Canvas ini mainly related antara key partnership dengan key resources dan key activities itu benar-benar hubungan yang saling berhubungan. Jangan sampai kita merasa berhubungan ketika dikaji ulang nggak terlalu berhubungan sebenarnya. Nah,
Pastikan Anda cukup berhati-hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan ini sendiri. Lanjut, seperti biasa ada beberapa tipe di key partnership. Setidaknya ada 3 yang kita tahu. Yang pertama itu hubungan paling sederhana antara pebisnis dengan pihak lain, dengan entitas yang lain, yaitu hubungan antara buyer supplier. Jual beli aja hubungannya, sesederhana itu. Banyak macam-macam, satu jenis barang sebaiknya punya beberapa supplier, making sure bahwa Anda tidak tergantung pada satu pihak. Nah, ini adalah tipe key partnership yang kita sebut dengan optimization and economic of scale. Benar-benar berbasis dari skala ekonominya. Ada hubungan ekonomis di situ antara pembeli dengan supplier. Berikutnya, ini bentuk key partnership yang lain, yaitu bagaimana menurunkan risiko dan ketidakpastian. Jadi salah satu contohnya yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana bundling itu ketimbang produsen perdana, produsen kartu itu memproduksi begitu banyak tapi tidak yakin berapa yang laku, ya kenapa tidak dibundling saja? Orang akan secara otomatis, kalau nggak fanatik pada satu brand saja, beli handphone sudah dapat kartu perdana, dikasih kuota pula, ya udah, kuota tentu saja akan bertahan setidaknya beberapa hari atau 1 minggu atau mungkin 1 bulan. Selama 1 bulan pakai itu udah males mungkin ganti. At least itu mengurangi risiko untuk orang switching ke kartu lain lebih cepat. Jadi pada dasarnya ini jenis key partnership yang berfungsi untuk menurunkan risiko dan ketidakpastian sekaligus menaikkan tingkat competitiveness dari bisnis kita. Kenapa tingkat competitiveness bisa naik? Ya karena bekerja sama dengan brand lain tadi, dengan pihak lain. Tipe terakhir dari key partnership adalah mengakuisisi. Nah, ini tentu saja butuh resource yang besar ya, teman-teman, butuh modal yang besar. Ini dilakukan banyak pebisnis ketika mereka menghadapi kompetitor misalnya. Ketimbang berkompetisi ya udah diakuisisi aja deh, misalnya begitu. Ada banyak contohnya, kita bisa lihat di dunia yang atau bicara akuisisi itu tidak harus apple to apple ya, teman-teman. Tapi bisa bicara dari sisi supplier misalnya. Supplier tadinya harus hubungannya saling membeli, harus jual beli. Tapi lama-lama udah deh, biar bisnis saya makin kuat, supplier ini kita akuisisi saja, menjadi bagian dari perusahaan kita. Jadi untuk berbicara tentang berpartner, kita tidak melulu berbicara tentang partner yang sama-sama jalan membuat sebuah bisnis, tidak, tapi juga bicara tentang pihak lain. Ada banyak pihak yang akan terlibat dalam bisnis kita untuk memastikan bahwa bisnisnya akan berjalan, mulai dari supplier, partner, kemudian supplier itu bisa nanti berubah statusnya menjadi part of the business karena kita akuisisi atau karena kita ada kerjasama. That's it. Untuk summing up yang kita diskusikan hari ini, ada 3 macam key partnership, mulai dari hubungan paling sederhana buyer supplier, kemudian hubungannya meningkat jadi kerjasama, dan yang versi terakhir adalah diakuisisi. Again, jangan lupa like, subscribe, and share untuk konten-konten bermanfaat selanjutnya. That's it for today. Coach Gatot out. Thank you.